الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في هذا القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Walladzina yaqulun, dan orang-orang yang berkata, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak cucu kami yang menyenangkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 74. Maha benar Allah yang Maha Agung. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama dan utama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa ayat ini yang khatib bacakan di hadapan kita semua dalam acara Jumat ini adalah karena mengingat firman Allah di dalam surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat yang ke-6 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara dirimu, pelihara keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaga-penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, yang tidak pernah durhaka kepada Allah dan selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Inilah yang menjadi dasar sehingga khatib membacakan ayat tadi, kita berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Ada 3 poin di dalam ayat tadi. Yang pertama tentang masalah siapa yang disebut dengan keluarga kita. Dan yang kedua adalah apa tujuan kita di dalam berkeluarga itu. Dan yang ketiga, apa usaha kita untuk mencapai tujuan dalam berkeluarga itu. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang disebut dengan keluarga adalah pertama azwaja, yang kedua adalah zuriyah. Apa arti azwaja? Adalah pasangan, yang artinya adalah suami istri. Dan yang kedua zuriyah artinya anak cucu. Kalau anak cucu artinya di sana ada terselip menantu kita. Dan anak yang harus kita pertanggungjawabkan dari kedua anak kita adalah laki-laki dan perempuan. Kalau yang wanita adalah sampai dia kita serahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Artinya kalau dia sudah kita persuamikan, sudah ada ijab kabul atau akad nikah dengan pasangannya atau dengan calon suaminya, maka tanggung jawab kita sebagai orang tua sudah dipindahkan kepada menantu laki-laki kita. Sementara anak laki-laki kita selama-lamanya tetap menjadi anak kita. Nanti kalau dia punya jodoh, maka orang yang akan menitipkan anaknya kepada anak kita. Dan menantu dan istrinya tadi, itulah menantu kita yang menjadi keluarga kita. Dan inilah yang diminta oleh Allah kepada kita, untuk memelihara diri dan keluarga kita dari api neraka. Sementara di luar keluarga kita, kita disuruh dalam agama untuk berbuat baik, saling tolong menolong dalam hal ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Namun yang jadi masalah adalah kewajiban, dan kewajiban itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi bagaimana caranya? Makanya di dalam ayat ini tujuan kita berkeluarga adalah bagaimana seluruh keluarga kita, baik suami, istri, anak, istri dan menantu, anak dan menantu kita dan cucu kita menjadi qurrata a'yun, senang mata kita melihat. Apa artinya? Bahagia dunia dan akhirat. Berkumpul dunia akhirat, itulah keluarga kita yang sebenarnya. Sebagai contoh, pada hari raya Idul Fitri, pada hari raya Lebaran, kita berkumpul bersama-sama. Anak pulang, menantu pulang, cucu pulang, semuanya berkumpul. Pasti kita bahagia, bukan kecewa, pasti kita bahagia. Tapi ada sedikit masalah. Ketika kita dalam keadaan bahagia, malang tidak dapat ditolak. Ya, malang sekejap mata, terjadilah korslet kabel listrik di atap rumah kita. Api makin lama makin membesar, mata berhamburan lari keluar untuk menyelamatkan diri. Tapi lupa ada seorang yang tinggal dalam kamar, anak kecil, mungkin anak, mungkin cucu yang tinggal di dalam. Seperti sampai kita di luar, ingatlah bahasanya keluarga kita ada di dalam satu orang. Mau masuk ke dalam, api sudah besar, tapi akhirnya keluarga kita ada yang terbakar satu orang. Apakah kita yang selamat bahagia? Tidak. Itu namanya bukan keluarga qurrata a'yun. Yang qurrata a'yun itu adalah dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 23-24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya. Siapa? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Yaitu orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya dan istri-istrinya, kemudian anak menantu cucunya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan para malaikat masuk kepada pintu-pintunya, lalu sambil mengucapkan salamun alaikum, selamat untuk kalian, bima sabartum, berkat kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbadar, maka alangkah nikmatnya, maka bahagianya tempat kembali ini. Jadi kalau ada satu orang saja keluarga kita yang terdampar nanti di dalam neraka, jangan harap kebahagiaan itu akan kita rasakan walaupun kita masuk ke dalam surga. Maka dari itu Allah ingatkan, ku anfusakum wa ahlikum naro, pelihara diri kalian, pelihara keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Siapa manusianya? Manusianya sudah dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 10 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Di luar orang Islam itu disebut dengan kafir. Maka Allah katakan kepada Nabi kita, "Qul," katakan kepada mereka yang tidak mau menerima Islam sebagai agama, "Inna dina indallahil Islam," yang tidak menerima Islam sebagai agama, katakan pada mereka Muhammad, apa sebutannya? Ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Makanya yang disebut dengan orang kafir adalah di luar Islam. Lakum dinukum waliyadin. Maka harta benda mereka, anak-anak cucu mereka tidak akan bisa menolak siksaan Allah dari mereka. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Jadi siapa yang akan dibakar? Ya, yang diingatkan oleh Allah tadi, hai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian, pelihara keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Inilah yang harus menjadi pikiran kita, yang ini menjadi PR bagi kita, yang wajib kita selamatkan adalah diri dan keluarga kita, tanpa mengabaikan pertolongan kepada orang lain. Tapi yang wajib yang harus kita dahulukan. Jadi kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini orang terlalu banyak berbuat baik dengan mengabaikan kewajibannya. Makanya Islam mengajarkan contoh kepada kita di dalam solat, antara solat wajib dengan solat sunat. Umpama kita baru melaksanakan solat sunat, mungkin baru takbiratul ihram, baru mengucapkan doa iftitah, baru mengucapkan al-fatihah atau baca ayat, atau mungkin baru rukuk, lalu muazin mengumandangkan iqamah. Jadi jangan diteruskan solat kita. Rasulullah mengatakan kalau sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada lagi solat sunat, kecuali yang ada adalah solat wajib. Dan kalau kita selesaikan juga solat sunat kita, maka kita bisa menjadi masbuk dalam solat wajib. Masbuk artinya kalah. Di kaum muslimin hadirin jamaah Jumat, mari kita yang mana yang diwajibkan oleh Allah kita utamakan terlebih dahulu hal yang demikian. Yang sekarang yang tertinggal kewajiban adalah menyelamatkan diri dan keluarga kita dari api neraka. Nah, bagaimana caranya? Perlu kita ketahui dahulu. Nanti manusia berkumpul di padang mahsyar. Semua manusia tanpa kecuali, umat Nabi Muhammad berkumpul, yang bukan umat Nabi Muhammad, yang tidak Islam berkumpul semuanya di padang mahsyar. Cita-cita mereka semuanya adalah sama, ingin ke surga. Kenapa mereka ingin ke surga? Karena semua manusia itu adalah anak cucu Nabi Adam. Cerita surga itu bukan hanya terletak pada kitab suci Al-Quran, tapi semua manusia berhak bercerita tentang masalah surga, karena cerita itu turun temurun dari Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa kepada anak cucunya dulu, bahwa dia pernah tinggal di surga, semua fasilitas ada di surga, cuman pelanggaran yang dia lakukan yang menyebabkan dia keluar dari surga. Jadi orang Bali, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang Yahudi, semua manusia termasuk suku anak dalam, termasuk yang ateis pun berhak berbicara tentang masalah surga, karena surga itu adalah masalah manusia yang pertama, Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa. Nah, jadi ketika mereka berkumpul di padang mahsyar nanti, kita bagi saja mereka dua golongan. Yang pertama yang menganut agama Islam, inna dina indallahil Islam, disebut dengan muslim, sementara yang tidak beragama Islam disebutlah dengan kafir seperti tadi. Nah, makanya orang kafir yang disuruh dahulu untuk berangkat ke surga oleh Allah, cuman masalahnya mesti melewati neraka. Inilah makna kata Allah di dalam firman Allah surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha. Tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Karena ala rabbika hatman maqdiya, karena itu sudah merupakan keputusan Allah. Jadi ketika orang kafir disuruh dahuluan berangkat ke surga, ternyata sampai di neraka mereka tidak mampu menembus melalui neraka tadi, akhirnya mentok sampai sana, jatuh berguguran sampai ke bawah, sampai ke dasar neraka, menjadilah mereka menjadi bahan bakar api neraka. Inilah makna firman Allah yang mendahulukan orang kafir, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Nah, sekarang tinggal lagi golongan orang Islam, golongan pengikut Nabi Muhammad SAW. Ternyata mereka juga pecah menjadi dua golongan. Satu golongan diselamatkan oleh Allah, satu golongan dibiarkan saja oleh Allah ketika melewati neraka tadi. Ayat 72 surat Maryam menjelaskan, summa nunajjil ladzina taqau wa nazaruz zalimina fiha jisya. Kemudian kami selamatkan, kata Allah, orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang zalim berada di dalam neraka. Nah, kedua-duanya, baik orang yang bertakwa muslim, baik yang zalim muslim. Apa bedanya? Bedanya adalah sikap mereka kepada firman
firman Allah. Ini saja yang membedakan. Yang disebut dengan orang bertakwa adalah orang yang patuh taat, yang mengikuti firman Allah. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah dia kitab, inilah dia Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sementara yang disebut dengan zalim adalah orang yang melanggar firman Allah, orang yang tidak taat kepada firman Allah. Dicontohkan oleh Nabi Adam ketika melanggar firman Allah di dalam surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Satu pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam, akibatnya diusir dari surga. Yang ada di hadapan khatib pada hari ini belum pernah ke surga, tapi pelanggaran sudah terlalu banyak dilakukan terhadap firman Allah. Surga yang mana yang kita inginkan? Maka dari itu mari kita selamatkan diri kita. Caranya bagaimana? Ya, jadilah orang-orang bertakwa. Tuntun semua keluarga kita. Inilah makna ayat yang ketiga dari surat 25:74 tadi. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Pimpin mereka semuanya. Pimpin keluarga kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Ulil amri, pemerintah adalah pemimpin bagi wilayahnya. Suami adalah pemimpin di dalam keluarganya, istri pemimpin bagi anak-anaknya, anak-anak pemimpin bagi dirinya, pembantu pemimpin bagi harta majikannya. Jadi makanya pemerintah kalau ingin menyelamatkan warga yang ada di wilayahnya, maka jawabannya adalah walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Tapi apakah memang ke sana pemerintah kita memimpin kita menjadi orang yang bertakwa? Begitu juga kepala rumah tangga, apa memimpin anggota keluarganya menjadi orang bertakwa? Begitu juga seorang ibu, apakah memimpin anak-anaknya menjadi orang bertakwa? Begitu juga seorang anak, apakah dia memimpin dirinya menjadi orang bertakwa? Begitu juga dengan pembantu, apakah dia selamatkan harta majikannya menurut ajaran agama kita? Nah, disinilah kaum muslimin hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang tertinggal pada hari ini kewajiban yang tidak terbayang sedikit pun tentang masalah neraka tadi. Yang diributkan manusia adalah bagaimana menambah harta kekayaan, bagaimana menambah jabatan lebih tinggi lagi, bagaimana menambah pendidikan lebih tinggi lagi, sementara ketakwaan itu belum bisa dicapainya. Makanya kalau orang yang berhasil menjadi orang bertakwa, ketika lewat di neraka nanti, Allah berikan jawabannya di dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunajjillahu allazina taqau bimafazatihim la yamassuhum wala hum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka, dan mereka tidak disentuh sedikit pun oleh azab nanti ketika lewat neraka. Mana contohnya? Contohnya adalah Nabi Musa alaihissalam ketika disuruh oleh Allah melintasi lautan merah, ternyata tidak tersentuh sedikit pun oleh air. Kenapa? Karena di tengah lautan terbentang sirat, terbentang jalan, laut tersibak, lalu Nabi Musa lewat di jalannya tanpa disentuh sedikit pun oleh air. Nah, ketika Firaun dan bala tentaranya lewat di jalan tadi, akhirnya laut qati ya ayuhan nas ittaqullah ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Semuanya adalah mengarahkan kita pada takwa. Jadi muslim jangan di dalam neraka, tidak ada akan lagi pertolongan pada mereka, lalu mereka datang kejujurannya berlainan dengan apa yang pernah kami lakukan. Lalu apa kata Allah dalam ayat itu? Apakah tidak saya panjangkan umur kalian, kata Allah. Sudah sekian masa diberikan oleh Allah kepada kita. Ada yang hidup 3 zaman segala macam bagai. Cuman umur yang panjang itu dipergunakan untuk apa? Yang banyaknya adalah wal asri innal insana lafi khusrin. Yang kedua kata Allah, tidak saya berikan kalian akal untuk berpikir. Dari mana sampai dan sedang di mana, mau ke mana kalian? Apakah kalian yakin hidup selama-lamanya di dunia? Apakah kalian tidak yakin sesudah dunia ada akhirat? Padahal sudah diingatkan oleh Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah kita siapkan untuk hari kematian kita. Baru yang ketiga Allah jelaskan kepada kita, wajah aku menazir, tidakkah datang orang kepada kalian untuk mengingatkan kalian. Malah setiap minggu, setiap pagi subuh jual berjamaah segala macam yang mengingatkan kita, tapi kadang-kadang masuk kanan keluar kiri saja.
Baru Allah katakan fazuku, maka sekarang rasakan, kata Allah, fama lizzalimin min nasir. Tidak seorang pun yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang zalim. Jadi orang zalim itu adalah yang melanggar firman Allah. Yang bertakwa itu yang taat patuh kepada firman Allah. Makanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun hanya berjuang untuk satu titik, yaitu Al-Quran. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Bagaimana dengan sunnah? Penjelasan beliau terhadap Al-Quran itu disebut dengan sunnah qauliyah. Amalan beliau terhadap mengamalkan isi Al-Quran itu disebut dengan sunnah fi'liyah. Sikap beliau dengan sahabat yang mengamalkan Al-Quran itu disebut dengan sunnah takririyah. Itulah makna Al-Quran dan sunnah, Allah dan Rasul. Itu intinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang harus kita istiqomah dimanapun kita berada. Hai manusia, ya ayuhan nas, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Inilah makna ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Kita lihat pedomannya kepada Al-Quran, kita lihat pedomannya kepada pengamalan, pembicaraan, sikap Rasulullah terhadap Al-Quran. Itulah ajaran Islam yang hakiki. Mudah-mudahan itu yang akan kita terapkan di dalam diri dan keluarga kita kalau ingin menyelamatkan semuanya dari api neraka. Kalau tidak ingin dibiarkan di dalam neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, demi umur, demi perjalanan hidup kita masing-masing, pada hakikatnya kata Allah, kita ini berada dalam posisi khusrin, selalu merugi. Sebagaimana Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, ketika melakukan pelanggaran terhadap ajaran Allah, lalu Allah terima tobatnya dengan ucapan kalimat, fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin. Apa kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, tentu niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Supaya kita jangan merugi, illa allazina amanu, isi kolbu kita, isi dada kita dengan iman, baik dengan rukun iman atau iman yang hakiki, yaitu seluruh Al-Quran ini. Semuanya termuat di sini, iman itu Al-Quran. Iman kepada Allah dalam Al-Quran, iman kepada malaikat dalam Al-Quran, iman kepada kitab dalam Al-Quran, iman kepada Nabi dan Rasul dalam Al-Quran, iman kepada hari akhir dalam Al-Quran, iman kepada kadar baik dan kadar buruk juga dalam Al-Quran. Makanya semuanya tersimpul di dalam kitabullah ini. Makanya kita di Minang disebut dengan adat basani syara, syara basani kitabullah. Orang Minang apabila kembali kepada Al-Quran, hidupkan kembali surah-surah, insyaallah surau, setiap surau ada malinnya, setiap ada malinnya ada kegiatan taklim Qurannya, baik membaca, menterjemahkan, dan semuanya ada di surau itu. Dan yang kedua adalah seluruh anggota badan kita isi dengan wa amilus sholihat. Jangan sampai mengatakan Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami keluarkan kami dari neraka, na'mal sholihat, kami akan menjalankan amal saleh. Jangan ada kata-kata demikian nantinya. Sekaranglah kita melakukan wa amilus sholihat. Kemudian lisan, lidah yang tidak bertulang ini pergunakanlah untuk menyampaikan wa tawassaw bil haqq, yaitu Al-Quran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Di mana kita ngomongkan isi Al-Quran ini, bicarakan Al-Quran. Gunjing yang halal adalah mempergunjingkan isi Al-Quran. Kuncinya adalah sabar untuk semuanya.
Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.